Uh, tapi kita nggak membahas ini ya. Ini hanya sebagai contoh tentang kerajaan Allah seperti mutiara yang mahal. Kita diberitahu betapa tak ternilainya kerajaan itu, sebab ia dimiripkan seperti mutiara yang mahal. Semua orang mau jual segala sesuatu untuk dapat mutiara itu. Kita harus siap melepaskan semua yang sudah kita miliki yang berharga untuk memperoleh kerajaan Allah. Nah, ini adalah tema-tema Oke. Jadi tema dominan tentang kerajaan Allah adalah cerminan khotbah Yesus dan merupakan hal inti yang mengalir di seluruh kisah Alkitab. Sementara Tuhan menggelar penegakan ulang kerajaannya di bumi, ya. Nah, 5 blok pengajaran Yesus dalam Injil Matius, ya. Ini luar biasa sekali. Kalau kita mengerti tentang ini, luar biasa sekali. Matius membagi 5 blok pengajarannya itu dengan tema kerajaan. Yang pertama bicara masalah masa depan kerajaan, the future of the kingdom. Matius pasal 5-7 itu, ini yang kedua, yang pertama dulu. Gaya hidup kerajaan yang pertama kali, ya. Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 ini berbicara tentang gaya hidup yang seharusnya diperoleh ataupun dilakukan, diaplikasikan dalam seluruh kehidupan kita selama kita ada di bumi. Maka penting sekali kalau kita ingin mengetahui lifestyle-nya gimana, ya bacalah Matius 5 sampai 7, ya. Mengajar bagaimana orang percaya harus hidup dengan mereka yang di dalam kerajaan. Yang kedua, misi kerajaan, the mission of kingdom, Matius pasal 9 dan pasal 10. Ini ketika seorang masuk sebagai anggota kerajaan, dia punya misi untuk misi yang dijalankan dan membawa orang lain masuk, ya. Yesus minta murid-muridnya untuk mendemonstrasikan realita kerajaan dengan pertama, membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat, ya. Yang kita lihat di sini adalah perbuatan harus mendahului perkataan. Itu sebetulnya yang digarisbawahi. Makanya kan kita seringkali mendengar perkataan gini, bro, jangan omdo aja, tapi buktikan dong dengan perbuatan. Juga kita mendapati juga firman lain di Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti iman itu dilakukan dengan perbuatan-perbuatan. Nah, Yesus mendemonstrasikan terlebih dulu nih, bahwa perbuatan dulu, maka kamu akan bisa melakukan penginjilan yang efektif kepada orang lain. Nah, tema ketiga tentang kerajaan adalah the growth of the kingdom, pertumbuhan kerajaan, ya. Jadi dari misi beralih kepada pertumbuhan. Caranya gimana? Datang melalui serangkaian perumpamaan-perumpamaan yang ada 7 perumpamaan yang Yesus lakukan di Matius pasal 13, ya. Nanti mungkin kita bisa bicara itu juga. Dan yang keempat adalah komunitas kerajaan, ya. Nah, Yesus di sini Matius memasukkan pengajaran Yesus tentang hubungan di dalam gereja setempat, local church, ya. Jadi komunitas. Kalau saya berbicara tentang church itu bukan berbicara tentang gedungnya, tetapi komunitas setempat. Jadi di mana kita semuanya terhisap di dalamnya, ya. Termasuk di dalam FGB MFA ini juga. Nah, di sini Yesus bicara tentang bagaimana kita harus menangani mereka yang hanyut menjauh dari iman, dan bagaimana kita harus menangani yang berdosa terhadap yang lain dalam komunitas yang sama. Nah, ini sangat relevan sekali dengan kita di FGB MFI, ya, khususnya dalam visi daripada FGB MFI, bagaimana kita mengubah orang-orang ataupun melakukan pelayanan, bagaimana orang-orang yang biasa menjadi luar biasa oleh karena Roh Kudus, ya, dan
kemudian lewat kasih dan kuasa. Ya. Lalu yang kelima, masa depan kerajaan, the future of kingdom. Jadi Matius pasal 1 dan sampai dengan pasal 28 dibagi dalam 5 blok. Ya. Ini menjawab kapankah Yesus datang kedua kali. Matius dan juga Lukas dan Markus memasukkan bagian yang penting untuk mereka perhatikan melalui tanda-tanda kedatangannya. Ya, di sini kita mengetahui ada 4 tanda kedatangan Yesus, berbagai bencana di dunia, ya, peperangan, gempa bumi, wadah, penyakit, Kristus palsu, perkembangan dalam gereja, penganiayaan yang semakin meluas, jumlah yang gugur semakin banyak, adanya para nabi palsu, kemudian bahaya di Timur Tengah, di sekitar penista kekudusan, kesukaran yang tidak tertandingi, ya. Baru keempat dikatakan kegelapan di angkasa, matahari, bulan dan bintang tidak bersinar, kilat selebar angkasa mengguru dan sebagainya, ya. Kedatangan Kristus sejati dan orang Kristen dikumpulkan dari keempat penjuru angin. Dari keempat tanda ini, yang pertama telah terlihat, yang kedua tengah berlangsung, dan yang ketiga masih akan tampak, dan ketika itu terjadi, yang keempat akan segera mengikuti. Nah, tentu ini adalah seminar akhir zaman, kita nggak berbicara masalah ini. Nah, kita akan berbicara mengenai Matius 6 ayat 33 dan 34, tadi adalah sebagai prolog. Ya. Saudara, penting sekali mengerti Alkitab sesuai dengan konteksnya. Nats pembahasan kita adalah Matius 6 ayat 33 dan 34. Tapi teks ini mengalir dari ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat 19. Ya. Nats ini juga mengalir dari khotbah Yesus di atas bukit yang mencakup pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Jadi kita harus ngerti dari konteksnya. Ya. Dan ayat ini seringkali dijadikan tanda petik kiat untuk mencari, seolah-olah mencari kekayaan gitu ya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, nanti kita akan ngerti nih, ya. Apa sih kerajaan Allah? Apa itu kata cari? Apa itu kerajaan Allah? Apa yang ditambahkan, saudara? Ya, kita akan dibukakan. Ya, ayat-ayat serupa perlu dicek kembali dalam Injil sinoptik lainnya, Markus dan Lukas. Ini adalah kita mau belajar tentang pembahasan sesuai dengan konteksnya. Ya. Jadi kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh akan sebuah kebenaran dan tema yang kita akan bahas yaitu tentang kerajaan Allah. Nah, ada 4 kata penting di sini. Carilah, seek, ya. Ini berbicara tentang keseriusan dan mau bayar harga, ya. Yang kedua, dahulu, first. Kata ini penting sekali. Prioritas yang perlu dikerjakan lebih daripada yang lain. Yang ketiga, kerajaan sorga atau kerajaan Allah dan kebenarannya. Kingdom of heaven or kingdom of God and its righteousness. Ya, ini yang terutama harus dicari. Ini adalah sebab, kausa prima gitu ya, kausa prima. Sebab yang harus dicari dan ditambahkan ini adalah akibat dari suatu sebab. Ya. Nah, kata carilah. Kita mendapatkan di Matius 13 bahwa di salah satu perumpamaan dikatakan bahwa demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, luar biasa sekali, saudara. Ya, berarti kerajaan itu ada sesuatu yang sangat precious, sangat mahal, sangat berharga. Ini berbicara tentang seorang yang rajin mencari kebenaran. Orang ini menghargai kebenaran, menjadikannya sebagai milik, ya, bukan hanya hal-hal yang remeh ataupun hal-hal yang rendahan, tapi menghargai sebagai milik. Mungkin orang itu telah memiliki sebagian kebenaran dan ingin lebih banyak lagi. Saudara, di Esra 7 ayat 10 ini berbicara tentang hal ini, saudara. Tetapi Esra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukannya, dan mengajarkannya seluruh aturan dan peraturan di seluruh orang Israel. Di Esra 7 ayat 10. Nah, ada 4 kata yang bagus sekali ini. Tekad, teliti, lakukan, dan ajarkan. Maka sebetulnya firman itu harus dihidupi, saudara.
Karena apa? Setelah kita punya tekad, berusaha dengan sungguh-sungguh serius, cari, ya, teliti, kemudian kita lakukan, dan baru kita ajarkan. Ketika Yesus menjawab doa-doa kita dan memberikan lebih banyak kebenaran, kadangkala kita harus meninggalkan semua yang dimiliki. Mungkin itu harta, jabatan, pangkat, dan lain-lain untuk maju kepada pengalaman baru. Saudara, kita sangat jauh sekali dengan apa yang Paulus lakukan, apa yang Hudson Taylor, yaitu seorang misionaris yang ada di daratan Cina, dan kalau nggak ada dia, lewat pelayanannya, maksudnya tentu dengan kuasa Roh Kudus, kekristenan tidak ada di bumi Tiongkok. Ada David Livingstone yang ada di Afrika, saudara. Nah, Paulus katakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Saudara, itu bukan sesuatu hal yang gampang, sangat sukar, ya. Dan kita diajar tentang kalau kita mengerti dan memahami kebenaran mengenai kerajaan Allah, maybe, ya, one day kita pun akan bisa berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah satu keberuntungan. Nah, kata dahulu, saudara, firstly, dari kata Yunani proton, artinya firstly, yang pertama, dalam hal waktu, tempat, perintah, urutan, atau kepentingan. Ya. Jadi, secara empatis artinya adalah yang pertama sebelum semuanya, before all, atau first of all, atau first thing first. Yang pertama dari yang terutama, first thing first. Ya. Nanti kita bacakan beberapa ayat menggunanya di Matius 23 ayat 26, KPR, Kitab Para Rasul, Roma 1 ayat 8. Ini di sini dikatakan, hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi yang perlu dibereskan, saudara, itu pengertian di sini adalah yang dalam dulu nih, dalam diri kita, sebelum keluar. Maka akhirnya semuanya kalau dalamnya beres, luarnya mesti beres. Ya. Lalu di Kisah Para Rasul 13 ayat 46, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita nggak dengar tentang kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, firman tentang kerajaan Allah, ya hidup kita binasa, saudara. Ya, itu yang mesti kita cari lebih dulu. Makanya Paulus mengatakan seperti itu. Lalu di dalam Roma 1 ayat 8 dikatakan, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Jadi, kalau Anda dan saya bisa bersyukur hari ini, semuanya ada pertama-tama karena Yesus, saudara. Proton, first thing first. Yang pertama dari yang terutama. Apakah kita mendahulukan dia atau mendahulukan yang lain? Ya, kita akan mengalir lebih jauh, saudara. Ini kata-kata yang kita udah mengerti. Carilah proton, kerajaan Allah. Dari kata Yunani basileia, yang artinya kuasanya dan pemerintahannya, dominion atau reign, ya, yaitu kuasa dan pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Itu adalah basileia, saudara. Kata ini muncul di dalam Matius 6 ayat 33. Tadi saya katakan kata kingdom itu 162 kali di dalam King James. Kata ini muncul di dalam Matius 6 ayat 33, Markus 1 ayat 15, Lukas 4 ayat 43, 6, 20, Yohanes 3 ayat 5, kata kingdom kerajaannya menunjuk kepada Kristus. Matius 13 ayat 4 dan Matius 20 ayat 21. Mohon maaf teman-teman, banyak sekali ayat yang saya kutip. Memang itulah sebetulnya firman itu adalah kekuatan kita dan untuk keselamatan kita. Kata kingdom ini dimanapun dipakai, di Perjanjian Baru berbicara tentang kerajaan spiritual. Kerajaan spiritual ilahi, divine spiritual kingdom. Manusia itu makhluk roh, dan roh itu tunduk kepada Roh Kudus. Ini ada Galatia 5 ayat 16 dan Galatia 5 ayat 25.
Mari kita baca coba beberapa ayat, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ini beberapa ayat yang berbicara mengenai kerajaan. Katanya, waktunya telah genap, kerajaannya sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi kalau Yesus sekarang juga masih menginjil di era sekarang, saudara, firman-Nya, temanya nggak pernah berubah, saudara. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi Ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Luar biasa, saudara. Berarti Bapa mengutus Yesus hanya cuma satu loh, untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi nggak salah nih Presiden Benelucci. Tema mengenai the kingdom of heaven, the kingdom of God is a central tema, saudara. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudara, kita harus punya hati yang rendah hati, lowly, ya, karena itulah sebetulnya yang punya kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dalam air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, kita harus mengalami baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Nah, disinilah juga terkait dengan FGBMFI, saudara. Ya, misi kita adalah bagaimana kita atau membantu orang bisa memenuhi hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, membantu untuk itu, ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, saudara. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu. Ini semua berbicara mengenai kepada Yesus, saudara. Matius 20 ayat 21. Ini di Efesus 5 ayat 5, karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang yang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Nah, teman-teman semua berbicara tentang tema kerajaan. Saya sengaja quote ini untuk membuka kita semua tentang betapa serius dan pentingnya tentang kerajaan ini. Ya. Konsep kerajaan Allah dalam PL telah digenapi sebagian di dalam PB. Kerajaan Allah atau surga di bumi adalah terdiri dari komunitas orang-orang yang beriman kepada Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan melalui Roh Kudus membentuk gerejanya dengan Yesus sebagai kepala gereja. Ya, ini penting sekali. Makanya kemarin Pak Dharma sharing semalam bahwa FGBMFI membernya harusnya adalah orang-orang Kristen yang dewasa rohani yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan untuk membawa orang-orang lain selain dirinya sendiri, ya, ke dalam komunitas kerajaan. Saudara, sebetulnya FGBMFI ini chapter itu adalah harusnya merepresentasikan realitas kerajaan lewat orang-orangnya. Karena definisi kerajaan Allah adalah yang ada di bumi ini, ya, terdiri dari komunitas orang-orang beriman kepada Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan melalui Roh Kudus membentuk gerejanya dengan Yesus sebagai kepala gereja. Jadi kerajaan spiritual ini punya bentuk internal dan eksternal. Internal, hal itu telah ada dan memerintah di dalam hati semua orang Kristen, ya, dan oleh karenanya hadir. Dan secara eksternal, saudara, ini yang internal itu ada di dalam Efesus 1 ayat 3, ya, ayat 13. Dan secara eksternal hadir dalam bentuk gerejanya, baik visible maupun invisible. Dan sifatnya ada serta progresif. Ini penting sekali di garis bawahi. Progresif. Kita nggak stuck di sini aja, saudara. Dari satu kebenaran lain, kita harus maju terus, saudara. Ya,
disempurnakan. Ya, ultimate goal kita adalah mempunyai karakter seperti karakter Yesus. Ya. Dan hal ini akan disempurnakan, saudara, pada kedatangan anak manusia yang kedua untuk menghakimi dan memerintah dunia dalam kebahagiaan, damai, kemuliaan. Ini adalah realisasi tentang kerajaan Allah di masa yang akan datang. Nah, saudara, tentu tema ini akan debatable, tapi saya suka, saudara ya, nanti kita akan bicara soal ini. Mungkin di hari Senin aja, nggak hari Selasa ya, terlalu dalam. Saudara, kerajaan Allah adalah bersifat spiritual, bukan tentang alam materi atau natur, tetapi pemerintahan Roh Kudus di dalam setiap hati orang percaya. Ya, jadi Yesus juga pernah mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, saudara. Atas pernyataan orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau dia ada di sana, kata Tuhan Yesus. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di dalam kamu. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, for behold, God's kingdom is within you. Ada di dalam kamu. Ya, within you. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ingat baik-baik, teman-teman. Yesus ini ngomong nih, ya. Kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, sekarang ini ya, kita harus ngerti apa yang ditambahkan sih, ya. Ini bukan berbicara masalah physical blessing, saudara. Ingat baik-baik, salah satu kelemahan daripada Alkitab yang kita punya sekarang ini, saudara, itu sudah disekat-sekat dan sudah dikasih subtitle, gitu ya. Jadi kita kebawa oleh subtitle tadi ya. Hal pencarian kerajaan surga, hal kekhawatiran, hal meminta. Tapi sebetulnya pada waktu Yesus itu ngomong, itu nggak ada seperti itu, saudara. Ya, mungkin ada orang bilang, itu kan untuk mempermudah. Tapi untuk mempermudah, jadi kita kehilangan maknanya dalam beberapa hal. Nah, ingat baik-baik, Matius 6 ayat 33 dan 34, saudara, mengalir dari Matius, mulai dari Matius 6 ayat 19, ya. Nah, apa yang ditambahkan, saudara? Mata yang fokus, mata yang memiliki visi yang jelas. Fokus kepada kekekalan. Ini ada di ayat 22 dan 23. Tidak memiliki gangguan, ya. Jadi kalau di King James itu single eyes, jadi fokus, ya. Di ayat sebelumnya nanti di bawah ada dikatakan kita hanya mau fokus kepada, jangan cari kekayaan di bumi tetapi kekayaan di surga, ya. Nah, di dalam Imamat 21 ayat 20 dikatakan bicara tentang mata yang bergular atau mata yang cacat. Tidak masuk dalam ruang Maha Kudus, saudara, ya. Demas rekan Paulus terbawa kepada kecintaan dunia, 2 Timotius 4 ayat 10. Bilangan 13-14 bicara tentang mata yang fokus kepada kejahatan. 10 mata-mata itu punya fokus, matanya mata yang nggak fokus kepada Tuhan, ya. Sedangkan Kaleb dan Joshua mata yang fokus, ya. Kita mampu, kita bisa karena kita punya Tuhan. Itu adalah Kaleb dan Yosua, saudara. Ya. Lalu apa lagi yang ditambahkan? Di dalam ayat 24, ya saudara, hanya menyembah dan mengabdi kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan dan bukan mamon. Mamon diartikan sebagai yang pengalahan harta milik, harta benda atau materialism, ya, kasih akan dunia ini dan pengejaran untuk memperoleh harta dan kemakmuran masuk dalam kategori mamon, saudara. Ini di ayat 24. Tawaran iblis kepada Yesus pada awal, saudara, dikatakan ketika Yesus dicoba di padang gurun, semua ini akan kuberikan kepadamu jikalau engkau menyembah aku. Saudara, banyak orang sekarang juga meninggalkan Tuhan demi
mamon, saudara. Ya, kita harus benar-benar mendukung pelayanan khususnya di daerah-daerah ya yang banyak tergiur oleh tawaran ini. Masalah ekonomi menjadi masalah utama untuk mereka berpindah dari Tuhan. Apalagi yang ditambahkan, teman-teman, mencari perkara-perkara di atas dan mencari harta surgawi. Ayat 20 dan 21. Harta sesungguhnya adalah Tuhan. Di situ seharusnya hati kita berada. Kolose 3 ayat 1 sampai 4 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ingat baik-baik, teman-teman, kebenaran itu konsisten dan koheren, bertalian erat dan tidak saling bertentangan. Kalau Anda dan saya melihat di kitab Perjanjian Baru, saudara, yang terus ditekankan oleh Yesus dan oleh para rasulnya adalah tema mengenai kerajaan Allah, tema mengenai Dia, dan fokus kepada Dia, bukan kepada yang lain. Ya, bukan kepada yang lain. Nah, ini kesimpulan, saudara. Kita harus fokus memprioritaskan Tuhan, mencari perkara di atas, membuat orang Kristen tidak lagi akan khawatir menjalani kehidupan. Apa yang dimakan dan diminum dan dipakai, termasuk kesulitan di hari esok. Semua itu ya dikatakan di dalam 31 dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, hari Sabtu yang lalu saya berbicara di RVP 5 tentang jenis-jenis berkat. Satu jenis berkat adalah berkat fisikal. Saudara, berkat secara jasmani itu bukan yang utama, saudara. Bukan yang utama. Ya. Itu temporer, saudara. Tapi berkat yang utama adalah Kristus. Berkat yang utama adalah kerajaannya. Dia, saudara. Aturan-aturannya, saudara. Itu yang terutama. Ya. Kalau Anda dan saya hidup di dalam kebenaran, saya berani pastikan bahwa kita tidak pernah akan kekurangan makan, minum, sandang, pakai. Gak pernah, saudara. Amsal 10 ayat 6 berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Kalau Anda dan saya hidup benar, rajin, ulet, ya, cakap, saudara, nggak mungkin kita akan kekurangan. Nah, tadi dikatakan firman Allah itu adalah konsisten dan koheren. Saya ingin menambahkan di firman Allah yang lain. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Saudara, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau kita punya Yesus, tadi sudah disaksikan oleh Pak Ongko juga, seharusnya hidup kita nggak ada kegelisahan dan kegentaran. Ya, andai kata harus mati pun, saudara, mati di dalam kebenaran itu adalah satu keuntungan bagi kita. Saat sekarang di tengah COVID-19 ada banyak tekanan-tekanan yang menghimpit kesehatan, keuangan, dan keluarga, serta ketidakpastian yang sangat tinggi yang membuat orang sangat rentan untuk sakit dan khawatir. Kita perlu mengalami damai sejahtera dan ketenangan hanya diberikan oleh Yesus. Saudara, Roma 14 ayat 17 tadi berkata, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. So, apa kesimpulannya, saudara? Kesimpulannya ini, saudara, sekali lagi, kerajaan Allah adalah bersifat spiritual, bukan tentang alam materi atau natur, tapi pemerintahan Roh Kudus di setiap orang yang percaya. Kalau kita mencari proton sungguh-sungguh,
mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepada kita. Mata yang fokus hanya menyembah dan mengabdi kepada Yesus, juga mencari perkara-perkara di atas akan ditambahkan pada kita. Ini bukan ayat atau kiat untuk mencari kekayaan duniawi, saudara. Ya, kita harus smart dalam membedah Alkitab, saudara. Ya, bahwa kita harus membukanya sesuai dengan konteksnya. Kiranya seluruh kebenaran ini memberkati kita semua. God bless you all. Seek the kingdom of heaven first, and all to be added to you. God bless you all.